pencapaian kami di tahun 2021. Bahwa sebelum kami sampaikan apa yang menjadi capaian kinerja kami, perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai ini sumber daya manusianya atau jumlah personilnya ada 20 orang dengan 8 jaksa dan 14 staf satu usaha. 8 jaksa ini sudah termasuk Kajari. Dan jadi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di tahun 2021 dari Januari sampai Desember, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yang terdiri dari 6 bidang, yaitu bidang pembinaan, itu telah mencapai beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, khususnya yang paling menonjol di sini karena kami mendapatkan bantuan atau anggaran berupa rehab kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan pembangunan gedung pengelolaan barang bukti. Adapun kedua kegiatan tersebut seperti yang teman-teman lihat sendiri sudah 100% kami selesaikan. Namun ini ada beberapa penambahan pekerjaan. Ini sudah di luar dari anggaran renovasi. Tapi kami ada sekalian pembangunannya kami teruskan saja. Hanya pembuatan interior yang kami buat secara swadaya, masing-masing kasih improvisasi untuk membuat tempat kerjanya senyaman mungkin. Jadi finishing yang di luar dari anggaran. Dari bidang intelijen, untuk pelaksanaan operasi intelijen justisial yaitu penyelidikan, di tahun 2021 kita ditargetkan 1 kegiatan penyelidikan, namun kita dapat mencapai 3 kegiatan penyelidikan yang diantaranya telah diserahkan ke bidang Ditsus untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Kemudian penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah, targetnya 2, kita laksanakan 2 kegiatan. Penyuluhan hukum yaitu berupa jaksa menyapa juga sudah sesuai target, kita laksanakan 2 kegiatan. Penerangan hukum juga 2 kegiatan, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sedangkan bidang tindak pidana umum kita ditargetkan jumlah perkara dalam 1 tahun, di tahun 2021 50 perkara. Sampai bulan Desember ini kita telah menerima SPDP 49 perkara yang sampai dengan penuntutan selesai baru 35 perkara, Rp700.000. Untuk penghasilan negara bukan pajak atau PNBP dari tilang, kita berhasil menyetorkan ke kas negara sebesar Rp800.000. Bidang-bidang pidana umum kita ada 2 perkara yang menonjol. Yang pertama itu masih dalam proses persidangan yang kita ketahui bersama oknum Polri yang melakukan pemerkosaan. Sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Dan yang kedua perkara IT yang sudah inkrah dengan putusan 7 bulan pidana penjara.
Di bidang perdata dan tata usaha negara ada kegiatan pemulihan keuangan negara atau daerah. Kita dapat menyelamatkan keuangan daerah dari bidang Datun ini senilai 920.377 rupiah. Adapun keuangan itu berasal dari kelebihan penggunaan anggaran di desa-desa. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan inspektorat atau APIF ditemukan adanya kelebihan penggunaan anggaran di desa-desa yang sampai saat ini sudah berhasil ditagih oleh bidang Datun senilai 920 juta sekian. Adapun jumlah SKK atau surat kuasa khusus yang kita terima, kita ditargetkan dalam satu menerima 12 SKK. Tetapi kita dapat menerima 36 SKK selama 1 tahun. Dari penyelesaian SKK itu yang telah kita tindaklanjuti dan selesaikan ada 19 SKK. Bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Barang bukti yang dilelang, berhasil dilelang itu 2 unit kendaraan roda 4 atau mobil. Yang satu berasal dari barang rampasan tindak pidana umum dan yang satu dari tindak pidana korupsi. Nilainya kedua unit kendaraan tersebut berhasil dilelang Rp51.240.000. Kita juga memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Di antaranya berupa paket ganja sebanyak 260 bungkus, alat hisap sabu, senjata api rakitan beserta magazin dan peluru, serta barang bukti lain yang diputuskan oleh pengadilan untuk dimusnahkan. Adapun dalam perkara itu juga telah disetorkan dari hasil persidangan itu uang sejumlah Rp1.800.000 sudah disetorkan ke PNBP rekening atas nama Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. Bidang tindak pidana khusus, kita telah menerbitkan surat perintah penyidikan. Dari targetnya 1, kita dapat melakukan penyidikan 5 perkara. Adapun dari 5 perkara tersebut diantaranya tindak pidana dari penyelidikan dulu. Penyelidikan di bidang Picus targetnya 1 kita sudah laksanakan 1 lead, yaitu dugaan penyimpangan dalam pembangunan anggaran pembangunan terminal baru di CBD Pasar Kota Lamo tahun anggaran 2019 dan 2020. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari ahli ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.285.883 dan telah dikembalikan 100%, sehingga penyelidikan kita tutup. Yang kedua, penyidikan. Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah. Ada bagian pemerintahan Sekda Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2016.
Sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Yang kedua, tindak pidana korupsi pembangunan tempat pemakaman umum. Saat ini juga masih dalam tahap penyidikan. Yang ketiga, dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa di desa dalam pembangunan masjid Jubilat. Sudah inkrah dan sudah kami eksekusi. Selanjutnya dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa dan dana desa pada desa Sambitua atas nama terpidana Dalsam Lalopa SPD. Itu sudah inkrah dengan putusan 4 tahun penjara, denda 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar pidana kurungan 4 bulan dan uang pengganti sebesar 212.830.892 rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Selanjutnya penyaluran anggaran kantor perwakilan daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 dengan kerugian negara 82.508.638 rupiah. Saat ini sedang dalam proses persidangan. Mudah-mudahan bulan depan putus. Yang terakhir, tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Sangowo dengan kerugian negara sebesar sebesar 400 juta. Saat ini sudah inkrah nama terpidana Joko Haryanto alias Joko dengan kerugian telah dapat kita selamatkan keuangan negara sebesar 135 juta. Nah, sisanya 265 juta itu harus diganti oleh terpidana. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Adapun putusannya 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh tindak pidana bidang tindak pidana khusus, berhasil kami selamatkan keuangan negara totalnya 284.521 rupiah dan kesemuanya telah kami setorkan ke negara. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, capaian yang telah kami capai pada tahun anggaran 2021. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Untuk pendapatan utang anggaran dan berapa? Iya, jumlah utang dari keseluruhan yang dari seluruh bidang, seluruh bidang berarti 926.920.000 ditambah 288.694.000, jadi kurang lebih 1,3 miliar. Ditambah itu uang denda dalam perkara dan uang biaya perkara 21.800.000.
Rp21.800.000. Ya. Pak, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak, di melihat Tahun sebelumnya kita kemungkinan ada peningkatan dari penyelamatan keuangan negara ini 500%. Di tahun 2020 itu penyelamatan keuangan negaranya tapi kalau dari perkara tidak ada. Baru di tahun 2021 itu kita dapat menyelamatkan keuangan negara. Berarti untuk tahun 2020 kita Ada yang disidangkan yang sampai inkrah tapi belum berhasil dilakukan penyelamatan keuangan. kita keseluruhan jumlah kasus sekarang kan tahun 2021 berapa? Tahun 2021 Dan total kasus semua bidang semua bidang yaitu PIDUM yang sudah sampai tahap persidangan 35 perkara, ditambah khusus yang sudah sampai sidang berarti 39 perkara. 22 yang sudah yang pasti kami selesaikan 3 kan minimal. yang kemarin dari baik penyuluhan di Institut Desa, apakah lebih biasa maupun di SKPD atau tidak? Karena masa transisi ini. Untuk penyuluhan hukum ya, kita fokuskan kemarin pada kepala desa dan calon kepala desa. Kenapa kita fokuskan kedua ini? Karena ini akan terjadi transisi pergantian dari PJ kepala desa yang akan beralih ke kepala desa definitif di tahun 2022. Karena rencana ada pilkades di tanggal 12 Januari. Apa yang tujuan kami itu untuk menjaga desa itu dalam pengelolaan dana desa. Untuk birokrasi sendiri, Untuk di tingkat birokrasi kita sudah juga lakukan penyuluhan hukum seluruh OPD. kenapa? Tahu orang itu ada kemarin terakhir karena memberikan signal bahwa ada salah satu oknum yang yang diduga di dalam itu kan akan di berkasnya, apakah sejauh ini sudah kejaksaan sudah Jadi sesuai dengan kesepakatan bersama antara jaksa Kemendagri, Kapolri, Kemendagri dalam hal ini di tingkat daerah adalah inspektorat selaku APID bahwa laporan-laporan atau pengaduan yang ada di internal pemerintah daerah akan lebih dahulu ditangani oleh inspektorat. Nanti hasilnya kalau terdapat indikasi tindak pidana korupsi, inspektorat wajib menyerahkan ke APH. Itu sudah ada kedua yang ditangani di inspektorat dan katanya sudah mau diserahkan ke kejaksaan, tapi sampai saat ini kalau ini kemarin itu mau diserahkan. rasanya sudah diserahkan. Malam bayar juga enggak.